Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wa lam yaj'alna minal kafirin. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah. Dan hidup kita ini tujuannya adalah untuk beriman dan beramal saleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, tujuannya tidak ada yang lain kecuali untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Maka alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita tadi sudah bersama-sama melaksanakan salat gaib. Mudah-mudahan salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salat gaib kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk saudara kita, untuk orang tua kita, yaitu Bapak almarhum Bapak Haji Nanang Sigit Yulianto. Bapak Ibu rahimahullah, hidup ini sangat singkat. Sangat singkat hidup ini. Oleh sebab itu, karena hidup ini singkat, maka ya harus kita manfaatkan waktu kita. Ketika kita hidup ini, kita itu sudah berkarya apa? Karya kita itu apa? Jasa kita itu apa? Yang akan kita tinggalkan itu apa? Kalau almarhum Bapak Haji Nanang Sigit itu, beliau itu karyanya sudah banyak. Jadi bangun masjid itu bukan cuma di Lampung saja. Beliau di Palembang, di Jogja, di NTB. Ketika beliau menjabat itu ada peninggalannya, yaitu bangun masjid, minimal masjid. Dan di Lampung ini yang insya Allah sepertinya karya beliau yang lebih besar, bangun masjid, kemudian membangun pondok asrama, kemudian alhamdulillah ya bangun jalan juga, alhamdulillah beliau yang karena beliau punya kedudukan, punya jabatan, sehingga bisa mengajukan itu cepat prosesnya. Itu karya beliau. Nah kita ini karyanya apa? Semasa hidup ini karyanya apa? Maka kita juga harus punya karya, kita juga harus punya punya jasa. Jasa kita itu apa? Pepatah mengatakan, kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau harimau mati meninggalkan belang, meninggalkan kulit, kalau kita ini mati meninggalkan apa? Ini pertanyaan besar. Jangan cuma meninggalkan nama ya, tapi tidak ada kontribusi untuk agama ini, untuk negeri. Maka mumpung Allah masih berikan kita kesempatan, mari kita bersama-sama fastabiqul khairat. Terutama untuk anak-anak yang masih muda, para santri, harus lebih giat lagi belajarnya, harus lebih sungguh-sungguh lagi. Pondok ini salah satu tujuannya adalah
sering kita sampaikan, itu nanti akan lahir generasi yang dia cinta dengan agama dan cinta dengan negara. Dia pandai dalam agama dan pandai dalam bernegara. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Bapak Haji Nanang. Beliau itu punya jabatan, tapi jabatannya digunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk bangun masjid, untuk bangun pondok. Dan itu luar biasa. Maka nanti anak-anak juga kalau sudah sukses para santri, mudah-mudahan nanti ada yang jadi pejabat, maka jadilah pejabat yang saleh. Jadi pejabat yang saleh. Sehingga ketika wafat ada yang ditinggalkan. Bukan hanya meninggalkan harta warisan yang akan direbutkan oleh anak dan istri keluarganya. Maka ini penting ya. Baik, kita lanjutkan materi kita. Minggu yang lalu kita membahas tentang adab berbicara. Hari ini, malam ini insyaallah kita akan membahas tentang makan dan minum dalam syariat Islam. Mulut kita ini mempunyai amal, lisan kita ini, rongga mulut kita ini punya amal. Dan mulut ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dihisab, akan ditanya. Dan amal mulut kita ini umumnya dua. Kalau nggak berbicara, itu makan minum. Maka dalam Al-Quran diatur, dalam berbicara diatur. Kemarin sudah kita sampaikan ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik, perkataan yang benar. Kemudian amal yang kedua mulut ini adalah makan minum. Nah dalam Al-Quran diatur juga makan dan minum ini diatur. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ayatnya sama, dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu ya. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi orang yang sudah beriman ini, karena orang yang beriman ini adalah sudah yakin dengan Allah, mau diatur dengan syariat Allah, maka banyak aturan. Makanya dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kalau yang tidak beriman terserah, mau makan yang halal, mau makan yang haram, itu terserah, tidak diatur sama Allah. Mau berkata keji, mau berkata kotor, kalau dia bukan orang yang beriman terserah. Tapi kalau orang yang beriman, ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di sabuk. Ini bukti bahwasanya Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang beriman. Panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Qulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah, makanlah di antara rezeki yang baik-baik. Min thayyibat ma razaqnakum, dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jadi thayyibat ini cara mendapatkannya baik, kemudian zatnya juga baik. Thayyibat jamaknya dari thayyibun ya. Thayyib kemudian jamaknya thayyibat, yang baik-baik. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik saja, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jadi kalau kita ini benar-benar menyembah kepada Allah, kita ini benar-benar menyembah hanya kepada Allah, maka kita beribadah ya hanya kepada Allah. Kemudian kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menyembah Allah, ya kita syukur. Kalau kita syukur, ya kita menyembah Allah. Makanan yang baik itu adalah, yaitu makanan yang cara mendapatkannya dengan cara yang baik. Tidak mencuri, tidak menipu, ya.
Kemudian apa lagi? Tidak menggosok atau yang lainnya. Caranya baik, kemudian zatnya juga baik. Yang halal-halal saja. Dan makanan yang halal ini lebih baik, lebih banyak daripada makanan yang haram. Makanan yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Lihat seperti daging itu kan banyak yang halal daripada yang haram. Maka makan yang halal-halal saja, yang baik-baik saja. Makanan yang baik itu standarnya kalau dia hewan, maka menyembelihnya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu standarnya. Kemudian yang kedua, makanan yang halal yang baik kalau hewan itu adalah hewan yang tidak memiliki taring dan tidak memiliki kuku yang tajam, yang mana dia itu kalau bahasa biologinya karnivora, pemakan daging. Maka setiap hewan kalau dia memakan daging hukumnya haram. Kukunya tajam untuk merobek mangsa seperti burung elang ya, itu haram, nggak boleh dimakan. Atau bertaring seperti harimau, kemudian kucing, kemudian apa lagi, banyak. Maka tidak dibolehkan untuk dikonsumsi. Makanan dan minuman ini adalah sesuatu yang penting dalam agama kita, dalam agama Islam. Kenapa? Karena dengan makanan dan minuman inilah seseorang akan tumbuh menjadi darah, kemudian menjadi daging. Maka ketika darah dan daging itu tumbuh dari barang yang haram, dari makan makanan yang haram, maka banyak nanti dampak negatifnya, keburukan-keburukan yang akan ditimbulkan banyak. Salah satunya adalah ketika seseorang itu banyak melakukan makanan yang haram, minuman yang haram, meminum minuman yang haram, maka dia akan malas untuk melakukan ibadah. Jadi ada orang itu malas sholat, malas puasa, pokoknya untuk ibadah itu malas untuk taat kepada Allah. Itu kenapa? Salah satu penyebabnya karena makanan dan minumnya tidak dijaga. Maka kadang ada anak itu ya susah, bandel itu harus introspeksi. Jangan-jangan rezeki nafkah yang diberikan untuk keluarga kita itu kurang bersih. Maka ini penting. Kemudian makanan dan minuman yang haram ini kalau tidak kita perhatikan, dampak negatifnya, keburukan yang mendapatkan adalah doa seseorang itu akan susah untuk diijabah. Jadi karena badannya, dagingnya tumbuh dari barang yang haram, dia malas ibadah. Kemudian kalaupun dia berdoa, maka doanya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadisnya, ada seseorang yang yaitu penampilannya lusuh. Dia ini seperti orang yang habis melakukan perjalanan yang jauh, lusuh badannya, kotor. Orang yang seseorang setelah melakukan perjalanan ataupun musafir itu doanya mustajab. Jadi seseorang kalau dia melakukan musafir atau setelah melakukan musafir perjalanan jauh itu doanya mustajab. Tapi orang ini ketika mengangkatkan tangannya, ya Rabbi, minta ini, minta itu, maka orang ini kata Rasulullah doanya tidak akan diijabah. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah, makanan dan minumannya didapat dari yang haram, kemudian pakaiannya juga didapatkan dengan cara yang haram. Maka mana mungkin doa dia akan diijabah? Maka ini penting. Jelas ya, maka makanan dan minuman ini dalam Islam sangat diatur. Baik itu caranya ataupun zatnya, cara mendapatkannya atau zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi
yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaikumul khaba'ith. Orang-orang yang mengikuti Rasul, ini umat Nabi, sahabat Nabi dan umatnya. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Rasul yang ummi, buta huruf, mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar. Jadi ciri pengikut Nabi itu yang pertama adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan dan menasihati manusia agar tidak melakukan kemungkaran. Ini salah satu ciri umat Nabi ya. Dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, kemudian menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk-buruk. Baik, jadi ciri daripada umat Nabi, orang-orang yang mengikuti Nabi itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan dan senantiasa menasihati manusia ketika manusia itu berbuat kejahatan, kemungkaran. Kemudian yang kedua, ciri umat Nabi itu adalah yaitu memilih makanan yang halal-halal, kemudian memperolehnya dengan cara yang baik, dan mereka mengharamkan bagi mereka sesuatu yang buruk-buruk. Jadi sesuatu yang banyak mudaratnya itu ditinggalkan. Walaupun ada manfaatnya, tapi kalau ditimbang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka harus ditinggalkan. Seperti daging babi ya, maaf. Daging babi itu konon katanya itu adalah daging yang paling nikmat dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain. Itu salah satu manfaatnya. Tapi di mulut saja. Tapi mudaratnya daging babi itu memiliki cacing pita yang sangat membahayakan untuk kesehatan manusia. Nah ini mudaratnya lebih besar karena mengancam nyawa kita ya. Enaknya sedikit di mulut, sekejap saja, tapi mudaratnya lebih besar. Sama seperti khamar itu ada manfaatnya. Setiap sesuatu yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Kalau ada mudaratnya lebih besar maka ditinggalkan. Khamar itu kan sebenarnya membuat ketenangan ya, salah satunya bisa buat tenang. Tapi salah satu mudaratnya, dia itu bisa merusak akal. Kalau bahasa ini apa? Ngefly gitu ya. Ngefly gitu. Salah satu mudaratnya adalah merusak akal, sehingga seseorang itu bisa gila, bisa stres karena banyak kalau sering mengkonsumsi khamr. Kalau sekarang jenisnya banyak khamr gitu ya. Ada sabu-sabu, ada ekstasi berupa pil, serbuk, kemudian disuntik dan seterusnya. Dan itu memabukkan. Apakah ada manfaatnya? Ada, tapi manfaatnya sedikit. Maka kalau manfaatnya sedikit, kemudian mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, harus ditinggalkan. Insyaallah jelas ya. Lalu bagaimana? Lalu mengkonsumsi makanan yang dia tidak banyak mudaratnya, manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Sebenarnya gula putih ya. Gula putih itu manfaat sama mudaratnya besar mana? Besar manfaatnya. Tapi kalau dia berlebih-lebihan, mudarat juga. Maka dalam Al-Quran sebutkan surat Al-Baqarah juga, kulu wasrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Yang halal saja tidak boleh berlebih-lebihan, apalagi yang haram. Kalau yang haram sudah jelas nggak boleh, sedikit pun nggak boleh, tidak boleh disentuh, walaupun setetes, walaupun secuil, begitu kata
Bang Haji Roma Irama. Walaupun setetes ya, walaupun secuil, jangan disentuh. Jadi yang halal saja tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh. Kenapa? Karena nanti kalau berlebihan akan menimbulkan mudarat, akan timbul keburukan-keburukan. Sekarang ini kan banyak gula darahnya tinggi, ya kan? Itu karena pagi ngopi manis, siangnya ngopi manis, nanti sorenya ngeteh manis lagi. Itu berlebihan, akhirnya overdosis. Diabetes. Maka kulu washrabu wa la tusrifu, itu rumus dari Al-Quran. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik walaupun itu halal. Makan daging terus selama 1 jam. Coba kalau enggak nyut kepala, darah tinggi langsung. Harus diimbangi ya, harus dengan sayur, ya, harus dengan buah dan seterusnya. Baik itu syariat mengajarkan ataupun mengatur dalam masalah makan. Jadi sebelum kita makan itu harus dipilih dulu bentuk makanannya, cara mendapatkannya. Kemudian ketika makan tidak boleh berlebih-lebihan. Pokoknya setiap apa yang dihalalkan oleh Allah itu manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Kalau dia yang halal itu kok menimbulkan mudarat, pasti dia mengkonsumsinya berlebih-lebihan gitu aja. Maka tidak boleh berlebihan. Sementara yang diharamkan itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Maka ditinggal. Kemudian berikutnya, Islam juga mengajarkan ketika seseorang itu makan, mengajarkan adab-adab ketika ingin makan. Jadi yang pertama adabnya tentu membaca bismillah ya. Jadi ketika seorang mau makan itu, ketika sudah menghadapi makanan itu walaupun itu halal, tetap diatur dalam Islam. Bukan berarti ini kan halal, saya bekerja keras, saya ini terus asal makan gitu enggak. Tetap ada adabnya diatur. Itu salah satunya adalah dengan mengucapkan basmalah. Dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu. Beliau ini ketika masih kecil, saat berada dalam asuhan Rasulullah, beliau ini salah satu anak asuh ataupun anak angkatnya Nabi, yaitu Umar bin Abu Salamah. Beliau menceritakan, kata Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu, sewaktu aku kecil, saat berada dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika makan, tanganku sering kesana kemari saat mengambil makanan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai anak, ya ghulam, wahai anakku, samallah, bacalah bismillah, ucapkanlah nama Allah, sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan makanlah dengan tangan kananmu, serta ambillah bagian yang berada di dekatmu." Maka kata beliau, semenjak itu selalu cara makanku seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Ini salah satu hikmah daripada seseorang itu ketika makan mengucapkan basmalah adalah ketika dia memiliki kekuatan, dia kenyang, kemudian hausnya hilang dan memiliki kekuatan, maka kekuatannya itu cenderung digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ini kan kalau sehat, kemudian perutnya kenyang, itu kan beraktivitas itu semangat ya. Beda dengan orang itu sakit atau dia seorang itu
kondisi lapar. Itu kan mau beraktivitas itu ya susah gitu karena kondisinya lapar. Ketika seorang itu kondisinya kenyang, maka mau melakukan sesuatu itu semangat. Nah bedanya, seseorang itu ketika sehat ataupun ketika kenyang ada semangat melakukan maksiat. Yang kedua ada orang itu yang semangat melakukan ketaatan. Nah salah satu hikmah ketika seseorang itu makan kemudian mengucapkan bismillah, salah satu manfaatnya adalah ketika dia kenyang, tubuhnya kuat, dia sehat, maka dia cenderung untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kita minum itu dianjurkan untuk mengucapkan bismillah, bismillah. Maka ketika air minum itu masuk ke dalam perut kita, kemudian tubuh kita sehat, bugar, maka cenderung mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu salah satu hikmah daripada seseorang ketika mau makan minum harus mengucap bismillah. Mulai lagi. Maka penting ini ya. Ada orang itu makan minum kok malah ngantuk gitu, mau sholat malas. Itu bisa jadi karena makan minumnya nggak basmalah, nggak menjaga etikanya, nggak menjaga adab-adab makan. Maka salah satu hikmah mengucapkan bismillah adalah ketika makanan minuman itu masuk ke tubuh kemudian menjadi energi, maka energi itu akan mengarah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Untuk apa? Salah satu hikmahnya adalah menyelisihi bangsa jin. Karena jin itu memakannya menggunakan tangan kiri. Ini berita dari Nabi. Nabi itu kan mempunyai mukjizat ya, bisa melihat jin ya. Kalau kita kan nggak tahu ya, jin itu makannya pakai tangan kanan tangan kiri kan nggak tahu, nggak pernah lihat. Rasulullah itu pernah lihat. Jin itu makannya menggunakan tangan kiri. Maka untuk menyelisihinya kita harus makan menggunakan tangan kanan. Itu salah satu hikmah daripada kenapa kita itu diperintahkan makan dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian yang kedua, tangan kiri ini kan cenderung kotor ya. Ya, kotor lah untuk mobil, untuk apa gitu. Kalau BAB itu kan pakai tangan kiri gitu. Nah itu maka tidak diperbolehkan karena ya mengganggu kesehatan. Kalau tangan banyak kumannya kemudian digunakan untuk makan, mengganggu kesehatan. Maka itu salah satu hikmah kenapa Rasulullah itu memerintahkan umatnya agar makan menggunakan tangan kanan. Kemudian kata Rasulullah, makanlah yaitu makanan yang berada di dekatmu. Jadi jangan makan itu makanan yang jauh, karena kesannya juga tidak sopan gitu ya, tidak sopan. Melengkahi makanan tangan kita. Kalau soalnya di sini ada makanan, kita ngambil yang di sini, apalagi orang banyak gitu kan, kita ngambilnya jauh, itu kan kesannya nggak sopan. Maka ini sebenarnya etika. Maka kata Umar bin Abu Salamah, sejak itu aku tidak pernah makan kecuali aku membaca bismillah. Tidak pernah aku makan kecuali aku makan menggunakan tangan kanan. Dan tidak pernah aku makan kecuali aku makan makanan yang paling dekat denganku. Jadi para sahabat itu begitu Rasulullah memerintahkan itu langsung diamalkan. Tidak tanya hikmahnya, enggak. Pokoknya kalau Rasulullah menyampaikan langsung diamalkan. Enggak nanya manfaatnya apa ya Rasulullah, enggak. Hikmahnya apa, enggak. Langsung diamalkan. Dan dari situlah nanti apa? Ya banyak hikmahnya. Kemudian ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza akala ahadakum falyakul bi yaminihi, wa idza shariba falyashrib bi yaminihi, fa inna syaitan yakulu bi shimalihi, wa yashribu bi shimalihi." Ini disebutkannya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, apabila kalian makan,
maka makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Dan apabila kalian minum, maka makanlah dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya setan makan dan minumnya dengan menggunakan tangan kiri. Ini salah satu hikmah. Kalau kita kan nggak pernah melihat setan itu makannya seperti apa. Rasulullah diberikan mukjizat, diberikan kelebihan, bisa melihat. Maka harus kita imani. Maka kenapa seseorang itu kadang diganggu jin gitu kan ya? Bisa kesurupan atau kenapa? Itu karena tidak menjaga adab dalam kesehariannya. Salah satunya yang makan tidak mengucapkan bismillah, makan menggunakan tangan kiri, minum, sehingga jin itu, setan itu mengira ini kawan saya ini, ini sebangsa dengan saya. Akhirnya yang merasuk ke dalam tubuhnya sehingga ya kesurupan. Jadi nggak ada istilah kesurupan ketika seseorang itu benar-benar mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Masuk kamar mandi itu kan sepele ya Pak ya. Kenapa kok masuk kamar mandi itu menggunakan kaki kiri dulu kan, kemudian keluarnya kanan? Itu ada hikmahnya. Itu ada hikmahnya. Salah satunya adalah berkaitan dengan jin tadi. Bahkan doanya kan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan perempuan dan setan laki-laki. Minal khubuthi wal khaba'ith. Karena kalau seseorang tidak berlindung kepada Allah, masuk kamar mandi, itu kan kamar mandi itu sesuatu yang dicintai oleh ya bangsa jin ya, setan. Itu suka betul di tempat yang kotor itu. Nah setan itu kalau mau masuk tempat yang kotor itu kaki kanan dulu, karena tempat favoritnya. Kalau kita pakai kaki kiri. Kalau masuk masjid, setan itu masuk apa? Pakai kaki apa? Pakai kiri dulu, karena tempat yang tidak disukai. Kalau kita kanan dulu. Makanya harus ada selisih. Jangankan dengan setan, dengan orang Yahudi aja Rasulullah itu memerintahkan agar kita itu menyelisih kan. Yahudi itu suka pakaian warna apa? Warna apa? Orang Yahudi itu kalau ibadah biasanya pakai baju warna apa? Warna hitam. Maka supaya menyelisihi Yahudi, umatnya disunahkan untuk pakai baju warna putih. Ini kalau kita bahas hikmah daripada kenapa kok seperti itu salah satunya adalah supaya kita ini tidak menyerupai, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Coba. Kalau makan kita menyerupai jin, berarti kita termasuk golongan jin. Hati-hati ya. Hati-hati. Pokoknya setiap amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi itu pasti mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang, terutama dalam hal minumnya, itu bernafas saat minum. Jadi bernafas saat minum. Jadi kalau minum jangan bernapas di bejana. Karena posisinya ketika kita minum sambil bernapas itu seakan-akan kita meniup air itu. Kan nggak boleh ya. Dalam Islam itu kalau air panas itu nggak boleh ditiup. Itu udah diteliti. Kenapa kok bisa seperti itu? Itu hikmahnya karena apa? Angin yang kita hembuskan itu mengeluarkan zat asam ya, zat asam. Dan ketika ditiup itu zat asamnya nempel di air itu, dan ketika diminum ke tubuh kita maka akan menjadi tidak sehat. Itu Rasulullah di zaman itu sudah canggih gitu ya. Dan itu baru diketahui di abad-abad akhir ini. Padahal dulu itu belum ada penelitian. Pokoknya
Setiap apa yang dilakukan oleh Nabi itu pasti banyak hikmahnya. Kemudian larangan makan dan minum berdiri. Nah ini sebenarnya semua itu berkaitan dengan kesehatan, karena kata Nabi sumbernya penyakit itu mana? Perut, ya kan? Sumber penyakit itu adalah perut. Nah, ketika seseorang ini memperhatikan sunnah-sunnah Nabi dalam hal makan dan minum, itu insya Allah akan sehat. Makanya Nabi itu kan dalam seumur hidup sakitnya cuma 2 kali ya. Yang pertama, Nabi itu terkena sihir sehingga badannya demam, kemudian turunlah surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu karena Rasulullah terkena sihir. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Rasulullah menjelang ajal. Sehat betul Nabi itu. Jadi gak pernah Rasulullah itu kena penyakit marah gitu, sakit perut gitu. Kemudian apa lagi? Rematik. Gak ada dalam riwayat. Nabi itu selama seumur hidupnya sakitnya cuma 2 kali saja. Bahkan dalam kisah itu disebutkan waktu itu di Mesir itu ilmu kedokteran itu sudah canggih. Kemudian tabib ataupun dokter-dokter Mesir itu datang ke Madinah. Tujuannya untuk membantu masyarakat Madinah kalau ada yang sakit. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di Madinah itu ternyata ada orang yang sakit. Sehingga tabib ataupun dokter yang dari Mesir itu nganggur. Akhirnya balik lagi ke Mesir. Kenapa seperti itu? Karena makan dan minumnya diperhatikan. Baik itu cara mendapatkannya, zatnya, tidak berlebih-lebihan, ataupun ketika dia sedang makan. Jelas ya? Maka kata Nabi, sumber penyakit itu adalah perut. Dan ini dibahas oleh ahli-ahli tibur nabawi yang mengobati dengan ala Nabi ya. Sebenarnya kan kita ini mengobati sama mencegah itu lebih baik mencegah kan? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Cara mencegahnya seperti apa? Ikuti saja amalan Nabi. Itu cara mencegahnya. Kalau makan minum jangan berlebihan, jangan sambil berdiri, jangan ditiup, kemudian jangan sampai kekenyangan salah satunya ya. Sepertiga kan? Sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiganya buat udara. Jangan sampai ngap gitu. Nah itu dilarang. Nah ini ada makan dan minum dalam Islam. Jadi agama kita ini sempurna, masya Allah. Kita harus bangga, harus bahagia menjadi seorang Muslim. Dan seharusnya kita ini yang kita contoh hanya Nabi saja. Nabi saja, udah lengkap. Pokoknya sempurna Nabi itu. Benar kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini kata Allah, agama Islam itu sudah aku sempurnakan. Semuanya ada, dari makan, dari minum, tidur. Tidur aja itu membuat sehat Pak. Kalau tidurnya sesuai dengan tuntunan Nabi. Tapi kadang orang tidur itu bangun pegel-pegel gitu kan. Tidur kebablasan terus, sudah tidur kok masih ngantuk. Itu ada masalah dengan tidurnya ataupun masalah waktu tidurnya. Waktunya tidur tidak tidur, bukan waktunya tidur malah buat tidur. Maka kita harus terus ya belajar dari Nabi. Dengan cara ya banyak membaca buku, dengan banyak hadir di majelis ilmu. Demikian beberapa ayat, beberapa hadis yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah mudah-mudahan kita siap amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, InsyaAllah. Kita akhiri dengan Alhamdulillah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.